Teks cerita fiksi. 1. Mengenal teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Jenis-jenis cerita fiksi antara lain: A. Cerita jenaka merupakan bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. B. Mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. C. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. D. Legenda cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. E. Saga adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian dan keajaiban seseorang. F. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. G. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 2. Fabel dan unsur intrinsiknya. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Ciri-ciri fabel: A. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. B. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. C. Memiliki alur cerita. D. Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Unsur-unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerita antara lain: A. Tokoh, pelaku dalam cerita. Berdasarkan peranannya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. 2. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita dan mendukung tokoh utama. B. Latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terdiri dari 3 jenis, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. C. Tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. D. Amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. E. Penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan adalah watak atau karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Penokohan dalam cerita fiksi. Pada sebuah karya fiksi terdapat unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Salah satu unsur intrinsik tersebut tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau karakter setiap tokoh berbeda-beda. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh protagonis utama dan dibantu tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh protagonis dalam cerita. Biasanya ada 1 atau lebih figur tokoh yang menentang cerita. 3. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita baik untuk tokoh protagonis dan antagonis.